Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Sehat ya? Nah, sekarang Ustaz Ima bakal menyapa kalian dengan salam kita. Kabar baik apa hari ini? Jawabannya, saya sehat, bahagia, atau saya bahagia. Masih ingat ya salam itu? Dan Ibu yakin anak-anak semua ada pada sehat dan bahagia. Anak-anak kelas 7 yang luar biasa, yang tetap rajin dan istiqomah dalam menjalankan ibadah puasanya, tentunya Ibu yakin Anda tambah rajin ibadah. Ibadah apa aja? Selain puasa, ibadah sholat wajibnya tepat waktu, ibadah sunah-sunahnya, ibadah sholat duhanya, kemudian sholat qiyamul lailnya, kemudian lagi ibadah-ibadah membantu orang tua, kemudian lagi belajar tiap hari dengan Bapak Ibu guru, mendengarkan ceramah-ceramah di Bapak Ibu guru, kultum, dan lain-lain. Tetap semangat ya tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini di layanan bimbingan dan konseling kita bakal membahas topik tentang gimana nih caranya meningkatkan semangat belajar kita saat ini. Nah, tapi sebelumnya masih ingat kan senyum terbaik kita 225 atau 227. 2 cm kanan, 2 cm kiri, 5 detik sampai 7 detik. Berikutnya. Nah, kembali ke topik kita tadi Ananda, tentang gimana nih caranya meningkatkan semangat belajar kita yang saat ini sebagian dari kita mulai menurun. Tugas-tugas mulai terlambat, kemudian hafalan-hafalan juga mulai menurun. Walaupun Ibu yakin Ananda sebagian besar masih tetap memiliki semangat yang luar biasa dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang rutin tapi yang tetap bervariasi dan tetap menyenangkan dan bermakna buat kamu. Nah, jadi topik kita untuk memberikan semangat pada kalian semuanya tujuannya untuk bangkit kembali menjadi siswa-siswa yang bertanggung jawab, siswa-siswa yang tetap semangat dalam situasi apapun. Dan jangan lupa Nanda, di bulan Ramadan ini doa kita siang dan malam kita lantunkan. Supaya apa? Supaya COVID, supaya virus corona ini cepat dimusnahkan oleh Allah. Dan jangan lupa doa kita berikan kepada para medis, tim medis, di mana mereka setiap hari berjuang untuk membantu para pasien-pasien yang terkena dari virus corona. Nah, kembali ke topik yang kita bahas tadi, yang akan kita bahas. Satu adalah gimana nih caranya untuk meningkatkan semangat kita yang saat ini mulai menurun. Nah, yang pertama kita lakukan adalah satu, kita lihat kembali ruang belajar kita. Yuk kita buat suasana baru, kita rubah menjadi suasana yang berbeda tentunya. Dengan suasana yang berbeda, tentunya akan memacu, akan meningkatkan semangat kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Kemudian, atau melakukan perubahan di mana, kalaupun ruang belajar kita, misal biasa di kamar, kita lakukan perubahan di mana yang tentunya Anda merasa nyaman saat itu. Yang kedua adalah Anda perlengkapan alat tulis atau alat-alat belajar atau perlengkapan belajar, jangan lupa selalu ready, selalu siap di mana kita belajar saat itu. Laptop, kemudian handphone tentunya. Laptop dan HP menjadi sarana utama saat ini. Tapi tetap alat tulis, pulpen, buku, dan supaya ketika kita siap belajar dan alat tulis lengkap, tentunya memudahkan kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Namun, jikalau alat tulis tidak lengkap, dan laptop di mana tempatnya, dan tentunya berantakan, akan menyita waktu kita. Berikutnya, yang ketiga adalah belajar untuk apa? Untuk belajar kelompok online. Maksudnya apa nak? Saat tertentu ketika kita mengalami penurunan semangat, kita mengalami kendala untuk belajar tertentu, untuk menghafal juga semakin sulit, kamu bisa berdiskusi. Nah tentunya diskusi pertama adalah kamu lakukan dengan ayah, bunda, atau kakak. Sebagai variasi berikutnya dan juga bisa memacu semangat kita adalah dengan teman-teman kamu satu kelas ataupun beda kelas atau bahkan kakak kelas. Nah tentunya menggunakan media yang bisa kamu lakukan. Bisa lewat HP seluler, lewat telepon, kemudian bisa video call,
bisa menggunakan IG, chat, dan lain-lain. Berikutnya apa yang harus kamu lakukan? Buatlah agenda harian. Artinya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus schedulekan, kita harus jadwalkan kegiatan apa di hari itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai waktu terlewat begitu saja tanpa kita. Karena waktu tidak akan pernah terlewat. Ulangi kembali bahwa dalam satu hari itu dan hari-hari berikutnya, Anda harus membuat jadwal di mana apa aja yang harus kita lakukan. Kapan kita tilawah, kapan kita mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kapan kita mendengar siraman rohani dari Bapak Ibu guru, kapan membantu ayah bunda, dan lain-lain. Ketika kegiatan kita terlaksana dengan baik, tentunya aktivitas satu hari itu akan penuh makna. Sehingga di hari berikutnya Anda tidak ada kegiatan yang tertunda. Dan apa tips berikutnya? Yaitu lakukan hal-hal baru. Ibu yakin 1 bulan ini Anda sudah melakukan sebuah banyak variasi. Nah, variasi itu adalah memicu kreativitas kamu. Pasti banyak di antara kamu yang sudah punya keterampilan baru. Nah, tetap lakukan dan cari terus kreativitasnya. Yang sibuk dengan memasak, yang sedang membaca buku, yang sedang membersihkan kebun, yang senang berkaitan dengan hobi-hobi, bisa memelihara ikannya, membersihkan kolam ikannya, dan lain-lain. Menarik bukan? Setiap kegiatan yang lain yang berpositif itu akan memberikan makna buat kamu semuanya. Nah, itu adalah tips-tips yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar kamu. Berikutnya, ayo tambahkan ya, tips apa yang bisa Anda tambahkan yang telah disampaikan tadi. Ibu yakin kamu bisa melakukan variasi-variasi berikut. Nah, sekarang tugas apa yang sudah lakukan? Silakan tulis tips dari Bu Satimah, kemudian kamu tambahkan sendiri tips berikutnya. Pesan ibu adalah, anakku sayang, jadilah manusia-manusia berkualitas yang tak pernah pantang menyerah untuk belajar. Ingat, manusia adalah pembelajar sepanjang hayat. Dan Anda adalah generasi pembelajar sepanjang hayat. Generasi penerus yang luar biasa, yang tidak akan pernah surut oleh ujian apapun. Dan Anda harus lulus ujian kehidupan. Jangan lupa berdoa buat kita semuanya. Berdoa buat negara dan dunia, bahwa Allah akan musnahkan virus itu. Oke, Anda sayang, tetap semangat. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di layanan BK berikutnya. Salam sukses buat kamu. Kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.